Bank Dunia memperkirakan Panggilan. ekonomi Indonesia bisa tumbuh 4,8% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Tim Liputan CNN Indonesia. Pemerintah secara resmi mengumumkan paket stimulus ekonomi terbaru. Stimulus ini mencakup perpanjangan program bantuan langsung tunai sebesar 300.000 untuk 35,46 juta penerima manfaat hingga Desember 2025 serta perluasan program kuota magang dari 20.000 menjadi 80.000. Lantas apakah ini merupakan langkah efektif untuk meningkatkan perekonomian nasional? Kita akan bahas bersama Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Selyos. Selamat malam, Mas Bima. Terima kasih waktunya. Ya, selamat malam. Baik, Mas Bima. Jadi kami ingin mengetahui dari perspektif ekonom, menurut Anda sebenarnya stimulus bantuan pemerintah ini efektif nggak sih untuk menumbuhkan perekonomian Indonesia? Sebenarnya belum cukup. Belum cukup karena penerimanya siapa? Untuk BLT misalnya kita satu-satu ya. Bantuan langsung tunai itu meskipun diperluas, dia tetap menyasar masyarakat di desil 1 sampai dengan 4. Ini artinya masyarakat termasuk miskin sampai rentan miskin. Tapi sekarang yang butuh bantuan itu adalah kelas menengah atau yang menuju pada kelas menengah. Jadi desil 5 sampai desil 6. Siapa itu? Ini yang harusnya juga masuk cakupan bansos. Dan kapan bansosnya akan berakhir? Kalau dorong ekonomi nggak cukup sampai Desember. Memang Desember itu ada kenaikan lah pariwisata, ada Alhamdulillah. tapi nggak cukup. Jadi kalau bisa bansosnya diperluas lagi, kelas menengah rentannya dapat sampai dengan Februari 2026. Nah itu baru itu ada efek pada peningkatan konsumsi secara signifikan. Kemudian kalau magang yang berdampak atau magang yang berbayar, ini concern kita syaratnya sarjana. Padahal tingkat pengangguran yang tinggi itu adalah SMK. SMK 20% Februari 2025. Itu siapa itu? Jadi artinya kalau pada mereka yang butuh pekerjaan atau butuh pelatihan ekstra, mungkin SMK juga harus masuk dalam kriteria peserta magang. Satu lagi adalah soal komitmen dari perusahaan. Ini kan yang daftar banyak, katanya 200.000 orang tetap mendaftar, tapi kuotanya 80.000. Sebenarnya di situ sudah ada pembukaan yang cukup besar. Cuman setelah magang selesai, memangnya perusahaan otomatis akan langsung menerima menjadi karyawan tetap. Kalau tidak, yang terjadi sama seperti kartu prakerja. Udah dapat insentif, tapi setelah lulus kartu prakerja, pemerintah nggak memikirkan penempatannya kemana. Nah ini jangan sampai terjadi lagi pada magang berbayar atau berdampak ini. Jadi artinya harus dipastikan perusahaannya dapat insentif, perusahaannya itu ketika selesai magang 80% bisalah masuk menjadi karyawan kontrak, syukur-syukur jadi karyawan tetap. Nah itu yang masih kurang dari bantuan-bantuan sosial yang ingin digelontorkan oleh pemerintah, karena seolah angkanya besar, tapi sebenarnya dibandingkan era Pak Jokowi ini jauh lebih kecil. Oke, Mas Bima, sesuai dengan analisa Anda tadi, banyak juga yang mengkritik bahwa seakan-akan pemerintah ini memberikan ikan, bukan memberikan kailnya begitu. Padahal kalau kita ingin pertumbuhan ekonomi di Indonesia naik, sebenarnya kan harus dikasih kailnya. Nah, menurut Anda kira-kira nanti ini dampaknya dari bantuan BLT ini seperti apa dengan kualitas pertumbuhan di Indonesia? Nah, BLT ini kita dukung adanya transfer tunai. Kalau dibandingkan dengan makan gratis yang mendingan langsung dikasih transfer tunai. Nanti si kepala keluarga bisa kasih anaknya makanan yang lebih bergizi. Karena kan awalnya ini diusulkan BLT yang angkanya lebih besar dibandingkan BLT reguler. Itu karena dana MBG nggak terserap. Makanya dialihkan untuk program lainnya. Itu bagus yang dari dulu memang Selyos stance-nya adalah mendukung adanya cash transfer atau cuma ini juga harus dijaga diawasi biar nggak hanya memberikan ikannya saja tapi juga kailnya. Artinya apa? Artinya satu, jangan politisasi. Yang kedua adalah dari sisi pengawasan, penerimanya harus masuk dalam data yang sedang dikerjakan oleh Menko PM Pemberdayaan Masyarakat. Satu lagi adalah ini setelah dia mendapatkan bansos, bagaimana dengan